Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, kita bertemu lagi pada awal semester genap ini untuk memulai PJJ Mapel Matematika. Untuk itu mohon pada anak-anak untuk bisa memperhatikan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti Allah membuat kita menjadi mudah, gampang, paham, dan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk kali ini nanti kita materinya ada 2 bab atau 2, yaitu kekongruenan dan kesebangunan serta bangun ruang sisi lengkung. Ada hanya 2 tok. Pertama adalah kekongruenan dan kesebangunan. Kita bahas satu persatu, yaitu tentang pengertian kekongruenan. 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila, ini syaratnya ada 2. Yang pertama adalah sisi yang seletak sama panjang. Yang kedua, sudut yang seletak sama besar. Ini syarat utama untuk 2 bangun sisi datar dikatakan kongruen. Artinya apa? Bentuknya sama, ukurannya sama. Itu pengertian dari 2 bangun yang kongruen. Bentuknya jelas podo, ukurannya sama. Jadi ada 2 syarat, harus 2 syarat ini terpenuhi, yaitu sisi yang seletak sama panjang, sudut-sudut yang seletak sama besar. Kita perhatikan gambar pada papan tulis ini. Ada 2 bangun segi 4, yaitu KLM, N, dan PQRS. Kita diketahui bahwa yang sesuai dengan tanda bahwa KL ini sama dengan atau seletak dengan sisi apa? Perhatikan. Betul, berarti PQ dan KL sama dengan PQ. Kemudian LM, perhatikan, LM seletak dengan siapa? Bagus, QR, dan LM sama dengan QR. Kemudian MN seletak dengan RS dan MN sama dengan RS. Yang terakhir NK ini seletak dengan SP, betul, dan SP juga sama dengan KN. Kemudian perhatikan berikutnya untuk sudut-sudutnya, ya. Kamu perhatikan, ini syarat pertama memenuhi, yaitu sisi-sisi yang seletak sama panjang. Sekarang syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang seletak. Perhatikan, sudut K itu seletak dengan sudut apa? Betul, sudut P. Dan sudut K sama dengan sudut P. Apa alasannya? Siku-siku. Betul. Yang kedua, sudut N seletak dengan sudut S, dan sudut N sama dengan sudut S. Mengapa? Siku. Kemudian sudut sudut M seletak dengan sudut R, dan sudut M sama dengan sudut R. Mengapa kok sama? Diketahui ini sebagai tandanya. Yang terakhir, sudut L seletak dengan sudut Q, dan sudut L sama dengan sudut Q. Karena 2 syarat terpenuhi, maka
bangun KLMN kongruen, nah simbolnya pakai ini. Sebangun di bawahnya dikasih sama dengan PQRS. Nih, jadi saya ulang lagi, dua bangun dikatakan kongruen apabila sisi yang seletak sama panjang, yang kedua sudut yang seletak sama besar. Kemudian kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Syarat sudah tahu, ada dua. Misalnya kita ambil ini. Masih dah bangun segi 4. Tapi segi 4-nya kita ambil yang bentuk persegi panjang. Perhatikan A, B, C, D, sebentar. E, F, G, H. Kemudian ini 6 cm, 8 cm, 10 cm, 6 cm. Selidiki apakah ini diketahui dulu bahwa A, B, C, D dan E, F, G, H ini adalah persegi panjang. Selidiki atau buktikan boleh. Selidiki apakah kedua bangun itu kongruen? Itu kongruen. Sekarang kita ambil bangun-bangunnya pertama dulu. Bahwa panjang AB, perhatikan ini. Nih. AB berapa anak-anak panjangnya? 8 cm. Mengapa diketahui AB? Ini mestinya AB sama dengan DC. Karena persegi panjang 8. Kemudian AD sama dengan BC berapa? 6 diketahui. Ini untuk bangun persegi panjang ABCD. Kemudian untuk yang kedua EF, sebentar, EF belum diketahui. Yang diketahui adalah EH. EH sama dengan FG. Berapa? 6, betul. Coba yang diketahui kedua bangunan apa? Sisi apa atau garis apa? EG. EG kedudukannya sebagai apa itu garis diagonal. EG adalah 10 cm. Maka HG atau EF bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. EF sama dengan HG sama dengan akar, sebentar, akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sehingga akar 100 dikurangi 36 akar 64 sama dengan 8. Sehingga ternyata pertama, sisi-sisi yang seletak apakah sama panjang? Betul. Ini 8, 8, 6, 6. Sudut-sudutnya yang seletak dat A dengan E dan seterusnya sama. Karena apa? Siku-siku. Kok tahu? Karena diketahui bahwa dua bangun ini adalah bangun persegi panjang. Kemudian berikutnya anak-anak, kita akan mengidentifikasi bangun-bangun yang kongruen dan yang tidak kongruen. Misalnya kita ambil yang pertama. Coba lihat, perhatikan dengan adanya tanda atau ukuran-ukuran yang sudah diketahui, kedua bangun ini adalah bangun persegi, betul. Dan
panjang sisi-sisinya otomatis sama. Apakah pertama memenuhi atau tidak bahwa sisi-sisi atau panjang sisi yang seletak sama. Misalnya kita beri nama PQ RS TUVW. PQ sama dengan seletak dengan TU sama. Kemudian QR seletak QUV sama dan seterusnya. Syarat pertama memenuhi. Nih. Syarat pertama memenuhi. Sekarang syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang seletak sama besar. Sudut P seletak sudut T, Q, U, R dengan V, S dengan W. Sama, mengapa? Karena bangun persegi pasti sudutnya adalah siku 90 derajat. Antara syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka kedua bangun ini adalah kongruen atau sama dan sebangun. Kemudian berikutnya anak-anak perhatikan ini. Misalnya kita ambil seperti ini. Bangun apa ini? Persegi panjang. Kamu lihat, misalnya ini 12, 7, ini 8, ini 2. Perhatikan, persegi panjang pertama panjangnya 12, lebarnya 7. Yang kedua panjangnya 8. Apakah sisi-sisi yang seletak sama? Perhatikan, 12 mestinya seletak dengan jelas. Ini sudah membuktikan bahwa sisi yang seletak tidak sama. Untuk itu, karena syarat yang pertama atau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka bangun ini tidak kongruen. Tidak kongruen. Nah, ini cara mengidentifikasi demikian. Kemudian kalau misalnya ada dua bangun lagi, misalnya ini, apakah dua ini kongruen? Jelas dari dilihat bentuknya saja sudah tidak mungkin ini kongruen. Sama-sama segi 4, tetapi ini adalah persegi, yang ini adalah jajaran ginjang. Untuk itu ini untuk kongruen dari bangun datar. Sekarang kita lanjutkan untuk kekongruensian bangun segitiga. Kalau tadi adalah bangun datar alias segi 4. Sekarang kekongruenan bangun segitiga. Bentar, saya hapusnya dulu. Untuk kekongruensian dua segitiga ini ada beberapa syarat. Nih, syarat kongruen yang pertama untuk bangun segitiga nih. Syarat kekongruenan bangun segitiga. Karena bangun segitiga ini khusus, tidak seperti pada bangun segi 4, yaitu sisi-sisi ini satu, sisi-sisi yang seletak sama panjang. Maka alasannya nanti untuk dua bangun segitiga kongruen adalah sisi, artinya S itu ketiga sisinya sama panjang. Sebagai contoh nih, kita ambil contoh, misalnya nih, bentar. Nah, ini sama semua, alias sama sisi yang seletak sama. Pak, sudutnya Pak, otomatis. Jadi mulanya tadi saya katakan bahwa bangun segitiga adalah bangun spesial khusus
tidaknya bangun segi 4. Kalau kekongruenan bangun segi 4 syaratnya 2 harus memenuhi semua. Tapi untuk segitiga tidak. Ini syarat pertama. Sekarang syarat yang kedua adalah dua sisi yang bersesuaian sama. Dua sisi yang seletak atau sesuaian boleh. Seletak sama panjang. Dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar. Dan satu sudut yang diapit dua sisi sama besar. Kita ambil contoh ini, perhatikan bangun segitiganya. Misalnya seperti ini, ya. Dua sisi sama iki delok. Iki ambiki, padha. Sudut yang diapit oleh kedua sisi, misalnya nih A, B, C, D, E, F. Coba sebutkan anak, mana sudut yang diapit oleh kedua sisi yang sama tadi? Iya betul, yaitu sudut A dan sudut D. Ini otomatis keduanya ini adalah kongruen. Alasannya apa? Sisi, sudut, sisi, yaitu dua sisi yang seletak sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar. Kemudian yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nih, yang ketiga, dua sudut yang seletak sama besar dan satu sisi, ya, dan satu sisi yang berseletak sama panjang. Satu sisi seletak, seletak sama panjang. Nih, itu juga kedua segitiga itu adalah kongruen, yaitu karena ada sudut, maka sudut, sisi, sudut SDT, SDT. Artinya apa? Dua sudut sama yang seletak sama besar dan satu sisi yang seletak sama besar. Kita ambil contoh nih segitiganya, perhatikan. Yang kongruen. Ambiki seletak. Kemudian dua sudutnya sama. Iki ambiki. Sing iki karo iki. Ini juga dua segitiga yang Yang terakhir, yang keempat, nih. Yang keempat adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nih. Dua sudut yang bersesuaian. Dua sudut yang seletak atau sesuaian sama. Yang seletak sama besar. Dan sisi yang berada di hadapannya, sisi di depannya sama panjang. Jadi alasan untuk sebangun adalah sudut sisi, sudut S. Nih gambarnya, nih. Gambarnya misalnya ini sama segitiga, ini juga segitiga, sisi depannya itu ini sama, sudut-sudutnya ini, nah, nah, dari syarat kesebangunan, kongruensi untuk bangun segitiga ada 4, saya ulang, satu sisi-sisi yang seletak sama panjang, yaitu SSS, iki gambare.
Kemudian yang kedua, dua sisi yang seletak sama panjang, satu sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar ini, delok. Ini sudut yang diapit. Nah ini sudut yang diapit adalah iki lho. Iki urung tak tondo tadi. Nah, yang ketiga, dua sudut yang seletak sama besar dan satu sisi yang seletak sama panjang, yaitu sudut sisi sudut. Ini gambarnya. Dua sudut sama dan satu sisi yang seletak juga sama panjang. Yang keempat, dua sudut yang seletak sama besar dan sisi di depannya sama panjang, jadi sudut sisi. Ini untuk kongruensi dari bangun segitiga. Kita ambil sebagai contoh, perhatikan nih. Saya hapus untuk contoh sederhana. Nah, kita ambil contoh segitiga ABC, kemudian segitiga DEF. Diketahui sudut A 70, kemudian panjang CB 6, panjang AB 5, sudut C sama dengan sudut F. Kemudian sudut D 45, sudut D iki 45. Kemudian ini FE ini 4. Terus jika segitiga BC dan DF kongruren, maka tentukan A. Ini diketahui segitiga ABC itu kongruent dengan segitiga DEF. Maka tentukan A, panjang AC, DE dan DF. Kemudian B, sudut B, sudut C, sudut F. Jawab B. Nih. Sebentar. Pertama panjang diketahui dulu. Diketahui. Sebentar. AB 5. Kemudian BC berapa itu? 6. Sudut A ini adalah 70. Kemudian EF 4. Sudut D 45. Kemudian ditanya dan seterusnya, jawab B. Nih yang A, panjang AC. AC sama dengan FE. AC sama dengan FE. Sebab ini AC sama dengan FE. Dajinya berapa FE? 4 cm atau 4. Kemudian sebentar. DE. Mana DE? Perhatikan DE. DE sama dengan BC. DE sama dengan BC. Berapa? 6 cm. Kemudian panjang DF. DF sama dengan AB. DF sama dengan DE, DF. AB berarti 5. Kemudian yang B, sudut-sudutnya perhatikan ya. Pertama adalah
sudut B. Perhatikan untuk sudut B sama dengan sudut D. Oke. Ini sama dengan ini. Berapa? Sudut B sama dengan sudut D. Berapa itu? 45 derajat. Kemudian berikutnya sudut C. Sudut C. Perhatikan sudut C. Mana sudut C? Ada ini. Karena sudut B sudah diketahui ini 45, maka pada segitiga ABC jumlah sudutnya berapa anak-anak? Iya 108. Maka untuk menghitung sudut C adalah dengan menggunakan ini 180 karena jumlah ketiga sudut A tambah B tambah C 180 dan sudut A dan B adalah masing-masing 70 dan 45, maka sudut C besarnya berarti 180 dikurangi 70 dikurangi lagi 45. Berapa ketemunya? Ini 115 tinggal 65, betul. 65 derajat. Kemudian pertanyaan berikutnya sudut F. Sudut C ini sudah 65. Sudut F. Sebentar kok sudut F. Pertanyaan sudut F. Mana sudut F? Sudut Sudut F itu seletak dengan sudut A. Karena E sudah seletak dengan C, B seletak dengan D, F seletak dengan sudut A. Sehingga besarnya adalah 7. Ini diketahui. Nah, demikian cara penyelesaian untuk contoh soal. Untuk yang berikutnya anak-anak, ini tugas. Diberi tugas lisan, Pak. Ada tugas satu nomor saja, tapi soalnya ada 3 tugas. Ini tugasnya dari gambar tentukan A panjang EG, B panjang BC, C sudut B, D sudut C, E sudut E. Nah, ini saja. Ada 5. Dari soal itu gambar segitiga ABC. Tidak beri nama, belum ada namanya. Segitiga ABC. Kemudian EFG. EFG. Diketahui CA 5 cm. Ini satuannya cm ya. AB 4 cm. EF 4 cm, GC 7 cm.
Kemudian berdasarkan gambar itu panjang EG berapa ya? EG. Kamu lihat, ingat bahwa kongruen adalah sisi yang seletak adalah sama panjang. Ini bahwa segitiga ABC itu diketahuinya kongruen dengan segitiga EFG. Nah nih. Nah, anak-anak, karena waktu yang udah habis, nanti kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk kesebangunan dua bangun datar. Ya. Demikian untuk yang soal harus kamu selesaikan, karena hanya satu nomor tapi soalnya ada 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.